teater AKB. Lihat nih guys. Jadi aku habis nonton setlistnya Team 4. Nama setlistnya Thumbnail. Terus kayak keren bingits. It's me, it's Nurdana and AKB48 members. Ini Oshi aku di sebelah aku. Aku gak berani deket-deket, ini terlihat seperti ada jarak ya. Aku tidak berani deket-deket karena dia kayak terlalu shining, shimmering, splendid. Seru banget. Ini adalah salah satu hal yang paling aku tunggu-tunggu banget setiap aku ke Jepang. Jadi kayak aku kan udah pernah ke Jepang sebelumnya, tapi aku belum pernah ke teater AKB. Waktu itu tuh terakhir kali aku pas ke Jepang sendiri tuh, aku tuh datang ke gedungnya yang ada teater AKB, tapi teaternya tutup, gak bisa masuk, saya gak ada performance waktu itu. Terus kali ini pergi sama JKT, ditanya siapa yang mau nonton teater AKB, terus kayak ini adalah sebuah kesempatan. Akhirnya aku datang. Senang sekali bersama Nurdana. Terus aku foto sama Yuiri guys, sama Kak Yuiri sang. Berfoto bersama. Jadi itu tadi pas nonton tuh bener-bener kayak unreal banget rasanya, tau gak kenapa? Karena kan biasanya aku ngeliat kayak stage AKB tuh antara di YouTube atau enggak di video latihan kan. Karena kita kalau saya latihan tuh ngeliatin patokannya kan, kalau misalnya AKB ya video latihan AKB yang di teater juga gitu. Terus tiba-tiba ada di depan mata. Terus tadi kita menginjakkan kaki di atas stage. Iya, bahkan aku sampai sama Kak Freya sempat menginjakkan kaki di atas stage AKB kayak, ya kita nggak perform sih, tapi cuma kayak foto bareng terus disuruh naik ke atas stage. Karena aku sama Kak Freya tuh yang kayak daijoubu desu ka, nggak apa-apa kah ini kita naik ke atas stage, katanya daijoubu desu. Akhirnya kita naik ke atas stage dan kayak foto di atas stage kayak gini, kayak senang sekali. Terus tadi bertemu Kak Yuiri, itu benar-benar Yuiri-san tuh mungil banget asli, mungil, terus kayak sangat bersinar dan cantik banget aslinya, secantik itu. Aku ngeliat dari deket kayak cantik banget semuanya. Terus kayak lighting mereka di teater bagus banget, yang bikin kayak wajah mereka tuh kayak jing, bersinar gitu. Seru banget. Terus aku mau ria lagi satu hal yang paling aku senang. Jadi tadi kan aku ngomong kan kayak, Yuiri kamu tuh Oshi aku. Terus dia kayak kaget gitu. Kenapa dia kaget ya? Padahal kan kayak pasti banyak yang Oshiin dia gitu. Tapi dia kayak kaget gitu. Oshi dia kayak gitu kan. Terus aku kayak iya gitu. Terus dia kayak kaget. Terus akhirnya dia kayak menggenggam tangan aku. Inilah tangan yang digenggam oleh Yuiri-san. Genggamnya tuh benar-benar kayak handshake gitu loh, yang kayak gini pakai dua tangan begini. So kan dia jadi kayak tremor asli, tremor jujur. Yang bener bang. Bener bang, tremor bang. Aku tuh tadinya kan biasa aja ya, tapi pas show-nya udah selesai kok jadi deg-degan gitu pas disuruh nunggu dulu, karena pada nunggu fansnya pada keluar dulu, terus mereka bisa ketemu sama aku, bisa ketemu sama mereka gitu kan, kita bisa ketemu sama mereka. Terus kayak pas udah ngeliat dari deket tuh baru deg-degan gitu loh. Pas lagi nonton tuh nggak deg-degan, kayak oh iya bagus ya gitu. Yang boneng Berisik ya. Terus kayak pas liat dari deket baru deg-degan. Terus pas diajak ngomong sama Yuri, aku kayak makin tremor dan kayak benar-benar lupa apa yang harus diomongin. Terus aku sempat ngomong juga ke Yuri-san kan, aku bilang kayak, aku pernah gambarin kamu pas lagi ulang tahun lalu ya kalau nggak salah. Terus aku kasih lihat gambarnya, terus dia kayak kaget, terus dia nanya kamu bawa gambarnya atau enggak. Terus aku bilang aku nggak bawa gambarnya gitu. Terus dia bilang kayak lucu gambarnya, kasih ya. Gemes banget, aku pengen balik lagi deh asli. Aku benar-benar senang banget hari ini. Ini adalah salah satu hari yang aku tunggu-tunggu karena aku pengen banget ke teater AKB. Ini akhirnya sudah terlaksanakan. Terima kasih ya JKT48 sudah memberikan aku kesempatan untuk bertemu kakak-kakak AKB. Jadi yang ngerasain apa yang kita rasain gitu kan. Tapi kayak aku ngerasa kalau misalnya lagi ada yang
apa ya, kemarin misalnya meet and greet gitu kayak Cepi aku deg-degan, dalam hatiku kayak gak apa, kamu gak usah deg-degan, kayak santai aja, kita anggap aja kita cuma teman, kayak teman aja, kayak gak usah deg-degan gitu kan. Tapi ternyata pas dirasain kayak gini ya rasanya, kayak doki-doki des. Polaroidnya WTS enggak lah, enak aja, ini limited edition Pioni only yang punya ya guys. Kalau hilang aku nangis sih kayaknya. WTS boleh kalau misalnya tukernya mention sama city car. What do you mean? Tapi fotokopiannya only. Kapan balik Indo, Cepio? Emang pulang? Kapan ya? Emang Kita pulang? pulang. Emang kita pulang? Orang itu aja tadi ke teater EKB kan mau ngecek backstage gitu-gitu untuk mempelajari. Emang kita pulang. Seru banget. I love. Seneng banget tahu trip Jepang kali ini tuh bener-bener kayak saya menyebutnya trip idol. Kenapa? Karena kayak kalau misalnya yang kemarin Flying High itu kan datang syuting terus tapi kita nggak ketemu idol siapa-siapa gitu kan, cuma kayak untuk keperluan syuting terus jalan-jalan terus pulang. Kalau ini tuh bener-bener kayak kita ada keperluan buat tampil di Tokyo Idol Festival kemarin dan bertemu banyak idol dari kayak grup yang bermacam-macam, terus nonton ini kan Nogizaka juga, itu bertemu idol lagi. Terus ke hari ini aku sama Kak Freya ke teater EKB itu bertemu idol lagi. Kayak ini tuh bener-bener idol trip banget gak sih? Aku seneng banget, sebagai aku pecinta idol, aku sangat menikmati perjalanan kali ini. Bang kita pulang. Bang kita Makasih. pulang. Udah ganti Siapa topik. bilang pulang? Udah ganti topik. Sumpah, kalau misalnya warna-warni kayak gini, lihat deh. Tuh, Buku Ikro apa sih? ini apa sih? Apa tuh? Bro, Apa ini? bro, kegedean. Tapi nggak apa-apa sih, kegedean dikit nggak apa-apa lah ya. Nggak apa-apa, kan pakai kaos. Nggak kegedean banyak ternyata. Mau kamu nggak cek ukuran? Lihat nih, bolong. No. Jadi macam itu kasur aku. Naikin sepatu Kan ke ini kasur. bersih, weh. Tidak, aku mau ngomong apa ya? Oh ya, tadi tuh kita barengan sama 37. ini tahu ketemu 4 orang trainee Dua. AKB48. Yang duanya yang masuk itu. Dua. Itu udah ganti baju itu. Iya, Emang iya, itu Ya. bukan orangnya beda. bukan. Aku belum mengenal trainee AKB guys. Tapi tadi benar-benar kita kan kayak masuk lift kan. Terus pas kebuka tuh kayak langsung ruangan belakangnya AKB48 teater gitu. Dan pas liftnya kebuka, benar-benar yang pertama kali kita lihat adalah 2 member trainee lagi pakai seifuku gitu kan. Terus kita yang kayak Itu Zenza deh mereka. kita beneran langsung bertemu dengan membernya nih setelah buka lift. Kayak apakah kita boleh masuk ke dalam sini gitu kan. Terus mereka yang kayak lucu gitu. Berarti kita senpai mereka dong. Gimana ya? Terus tadi mereka juga nonton performance kakak-kakaknya sama kayak generasi 11 dan generasi 10 JKT pas baru masuk nonton kita teater. Terus kayak agak lucu aja karena tadi kita nontonnya standing kan, karena full banget tadi teaternya, banyak yang nonton. Kita nonton di samping sini, terus tiba-tiba mereka berdua kayak masuk gitu nonton sama kita. Jadi kita kayak nontonnya berlima, aku, Kak Freya, kakak staff, sama mereka berdua. Kita kayak berdiri berlima gitu di samping pojok. Terus aku yang kayak lucu aja, berasa kayak anak-anak gen 11 sama gen 10 lagi nonton kita teater juga gitu kan. Mungkin mereka lagi belajar ya kayak cara kakak-kakak perform seperti ini ya, aku harus menirunya gitu. Iya, kan kita juga nonton teater buat belajar sama senpainya teater gimana. Iya betul. Tadi tuh ada momen, ini mungkin agak lebay ya, maaf kalau bisa terlihat sangat gesrek karena emang iya. Tadi tuh ada momen pas mereka bawain Love Trip kan, senternya lagi Yuri-San kan senternya. Terus bener-bener aku kan nonton dari samping, jadi kayak kelihatannya tuh kayak agak side profile-nya Yuri-San pas lagi jadi center di tengah 0 depan. Terus ada lightingnya bagus gitu kan. Terus pas abis interlude kan masuk ke ref lagi yang Love Trip. Itu benar-benar kayak rambutnya terkibas dan wajahnya kena sorotan lampu, sinar lampu.
stage, terus bergerak dengan sangat indahnya, dengan ekspresi dan tatapan yang sangat tajam dan lurus ke depan. Aku yang kayak, tau gak sih rasanya tuh kayak semua duniaku tuh terus slow mo gitu loh. Kayak aku bisa ngelihat dia dalam pikiranku dengan bergerak slow mo gitu, ngerti gak sih? Yang kayak maaf ya kalau segesrek itu, tapi emang iya. Bener-bener kayak scene di MV gitu. Aku ngeliat kayak Wirisa lagi bergerak dengan rambut yang terkibas dan sorotan lampu dari panggung. Kayak ngerti gak sih, kalian kalau saya ngeliat sesuatu yang sangat indah tuh berasa kayak terus slow mo gitu di pikiran kalian. Ya itu yang aku rasakan. Tadi ini kayaknya paling kecil deh, apa enggak ya? Terus kayak aku takut menyesal gitu loh. Stop melukin sendal ya. Aneh banget, slow mo banget. Iya, itu kayak nggak bakal lupa sih. Itu kayak satu momen dimana yang sangat membekas. Terus aku jadi ngerti kayak, wah aku juga pengen perform yang meninggalkan kesan kayak gitu ke orang-orang. Aku akan belajar. Semangat ya, Kanbari Mashu. Kanbari Masya. Kayak aku pengen orang yang nonton kita juga pulang dengan perasaan yang sama gitu, yang Terus kayak nanti orang-orang yang nonton kita showroom juga. terus ngomong kayak gini juga. Terus nanti mereka bilang Kanbari Mashu juga. Iya, terus mereka mau perform juga. Habis itu mereka perform, habis itu mereka melakukan hal yang sama lagi berulang kali. Terus nanti orang yang nonton mereka nonton. Terus nanti orang nonton, yang nonton mereka nonton, yang nonton mereka nonton, nonton mereka nonton. Tunggu ada yang memberikan. Widih, tapi kegedean sih, Wak. Tapi aku jadi tinggi. Apa sih? Tunggu deh, ini teddy bear-nya ada 2 atau emang itu sambungan dari yang tadi dari Kak Rian ya? Kok di aku kayak tiba-tiba ada 2, tapi itu dari siapa? Dari aku nggak muncul. Boleh geser nggak? Nggak boleh, lagi ngecas. Ininya. Oh, boleh. Lu kan emang aku udah naikin meja ini ke atas kursi supaya bisa buat taruh kita berdua. Enggak cukup gue. Ada 2. Dari siapa ya guys? Dari aku kok nggak muncul ya? BTW makasih ya Kak Nastasia Delin untuk Borobudurnya. Borobudur nih di Jepang kan nonton kita konser JKT nggak sih? Love Terry. Weh. BTW tadi tuh yang itu dari siapa ya? Ini orang Yang teddy bear guys, boleh info nggak? ada. Dari Kak Peter kah? Kak Peter, terima kasih Kak Peter dan Kak Nastasia Delin. Terima kasih Kak Nastasia Delin dan Kak Peter. Semoga kalian selalu langgeng. semoga kalian selalu berbahagia. Terima kasih Kak Nastasia Delin dan Kak Peter. Ada Kastil. Dari siapa ini? Kak I Love JKT. Halo Kak I Love JKT. Sudah lama kita tidak berjumpa ya. Kemana saja nih Kak I Love JKT? Kita tidak pernah muncul ke permukaan beberapa saat akhir ini. Makasih ya Kak I Love JKT48. Semoga kita sering-sering bercengkrama ya. Kacangin aja terus. Apa sih? Kamu ngomong apa? Kamu ngomongnya kayak ngedumel. Aku nggak pernah di warung. Masa sih? Cici, kamu harus tahu sesuatu. Boleh duduk sebentar gak? Duduk. Makanya tadi aku tutupin kamu. Ya sudahlah, Konyol. segini doang. Hihihi. Guys, aku mau kasih tahu kalian, ini sebenarnya aku udah mau mandi dan bersih-bersih habis ini karena aku mau beristirahat dan besok aku mau berkegiatan. Aku besok mau ketemu kakek dan nenek. Aduh. Akhirnya bertemu lagi. Besok aku akan bertemu kakek dan nenek, jadi aku harus istirahat cepat-cepatnya. Tapi sebelumnya aku mau ngetes dulu nih semangat kalian kalau kita bilang JKT. Aduh, maaf banget ya aku kalau makin malam tuh. Kayak makasih ya. Aku mau kasih lihat ke kalian barang yang aku beli. Tadi tuh bener-bener aku menemukan dompet yang lucu banget. Sebenarnya aku tuh udah dibeliin dompet sama mami, cuma aku tuh
udah ketemu dompet yang lucu banget juga. Jadi kayak aku akan mengganti dompet, tapi aku akan tetap simpan dompet yang dari mami. Mami, don't worry ya, aku akan tetap simpan yang dari mami, cuma aku akan ganti ya. Wait guys, aku akan ambil. Bentar ya, sabar ya. Hotel ini nggak ada semprotannya, oh ini ada. Caca, ini adalah bungkusnya. Nih, coba kita buka ya, kita unbox bersama. Karena aku belum buka juga. Ini bisa untuk kain kan? BTW fun fact banget. Bisa nggak sih searching? Bisa Kali. Bisa lah. Fun fact banget, tadi kan aku habis berpegangan tangan dengan Wirisan dan sampai sekarang aku belum cuci tangan. Ini kah rasanya tidak ingin mencuci tangan setelah bergandengan dengan Oshi. Tapi jangan khawatir, karena habis ini aku akan cuci tangan dan karena aku akan bersih-bersih. Aku mau ini dulu, jadiin kenang-kenangan. Ini adalah tangan yang pernah memegang tangan Kayuri. Tolong didokumentasikan ya sebelum aku mencucinya. Dulu aku high touch, tangannya aku tempel ke... Makasih. Dulu aku high touch, tangannya aku tempel ke kertas terus aku gambar. Oh iya, benar juga ya. Aku bisa wah, tanganku langsung berglitter. Aku nggak bohong, lihat deh. Masa ada glitternya? Karena makeupnya berglitter deh. Karena aku nggak megang mukanya. Siapa tahu dia bisa pegang muka terus dia pegang Aku nggak bohong, tanganku berglitter. Tangannya Yuri sang berglitter, wah. Dia sangat shimmering splendid, sumpah. Ya udah, Wah, tangan lihat. aku juga berglitter sekarang. Enggak, kamu nggak megang tangan Yuri. Jangan kontaminasi ya. Jangan kontaminasi tangan kamu ke tangan aku yang habis memegang Yuri sang. Ih. Ini apakah ini adalah glitter idol? Oh, kamu. Maaf ya kalau sonora itu. Glitter idol guys. Aduh. Wow. Gimana caranya aku bisa Maksudnya mengambil gimana nih? Glitter Ini ini. gimana nih maksudnya? Ada sih, ada Englishnya. I gotta go, love the rhythm. Tadi ada Kimi wa melody. Na 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 na. Ya ampun, berglitter. Apakah kok bisa sih berglitter? Ih, aneh banget. Kayak ada berglitter, tapi kok di sini tuh nggak Gak usah kelihatan. dikasih tahu guys gimana Fioni kalau misalnya udah menurut dia seperti itu gak bakal mau denger dari orang lain. Ini pasti karena memegang tangan Wiwir Sang. Bukan emang gitu. Udah biarin aja. Ini namanya adalah keajaiban idol. Aku percaya pada keajaiban idol. Oke, lanjut ya. Kita akan buka dompet. Aku culik. Astagfirullah. Kak Freya, kita kan udah ngeliat banyak idol kemarin. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita kita nggak boleh jadi idol yang semena-mena. Aduh, aku kan lagi menjaga image dulu nih. Gitu kan. Aku tuh ya, tau gak sih idol di situ benar-benar idol banget kan, yang kayak Apa sih? Idol sini idol banget. enggak, idol di situ kayak honto kawaii desu. Yang kayak arigatou gozaimashita. Aku punya Oshi di Nogizaka sekarang. Aku nggak bisa kayak gitu. Kalau saya kayak gitu kayaknya aku dibilang pick me lo gitu gak sih? Kayak misalnya aku kayak Kayaknya sekarang misalnya nih ya, misalnya aku jadi idol Jepang kayak gini. Halo semuanya, kawaii arigato. Terus kayak tidak bisa guys. Aku punya Oshi di Nogizaka. Aku punya Nggak, Oshi di nggak cocok. Nogizaka. Aku Iya punya kan? Oshi di Nogizaka. Ih, idol nggak berbisik tahu. Kamu berisik apa tadi? Aku lagi menyampaikan pesan, lagi berkomunikasi. Kamu kan cuma bergumam. Bukan. Aku punya Oshi di Nogizaka. Namanya Mizuki Yamashita Sang. Sama Sui Ayame. Susui Ayame. Sushi. Ayame. Susui. Gitu. Terus bener-bener mereka tuh kawaii banget. Kenapa ya? Aku tuh sampai kayak mikir apa mereka nggak capek ya kayak begitu ya. Soalnya tuh kayak bener-bener suara mereka tuh kayak dan lucu, kayak aku mau kayak gitu, tapi kayak aku tahu aku nggak bakal bisa. Mau banget, tapi aku nggak bakal bisa kayak gitu. Kamu mau nggak jadi idol yang kawaii? Dia lagi. Apa maksudnya? Kamu kan suka marah-marah. Terus kenapa? Tuh kan,
Idol Jepang terus kenapa nggak kayak gitu, terus kenapa gitu. Kamu mah terus kenapa Nande Fioni-chan. merinding. Kamu tau merinding nggak? Makasih ya untuk Monasnya ya Kak Mikizaka. Wih, udah ganti nama nih Kak Mikimon itu. Ketahuan lagi. Masa kok Oh, Kak Mikimon itu mau bikin stage name juga nih, namanya jadi Kak Mikizaka. Weh, mau Begitu, jadi Kak? idol ya Kak Mikimon. Mikizaka 46. Weh deh. Makasih ya Kak. Makasih ya Kak Mikizaka-san. Weh. Nihonjin desu ka? Terima kasih ya. Iya, orang dari tadi aku mau unboxing dompet. Oke. Ya kamu aneh. Caca, dompetnya warna pink. Apa ini? Greetings. Tahu deh. Caca. Aku penasaran deh yang waktu itu kita lihat heelsnya itu ada offline store-nya nggak ya, Cek? Heelsnya. Yang boots itu loh. Ingat nggak sih yang boots yang dia collab sama Sanrio sama Disney Princess? Oh. Ya Oh kan? iya, yang ada Ada nggak ya? pita-pitanya itu ya. Iya. Kayak itu online gak sih rasa-rasa? Tapi itu kan juga online. Dompet Ini yang kamu beli itu. Iya. online juga ya. Hah. Mungkin Yang ada Jepang. cuma kayak harus. Nih guys, dompetnya ya ampun lucu banget sih. Apa janjian ada di tempat shopping? Cacang, sangat Vioni gak sih? Tadi aku Gitu. lihat ini kayak sangat Vioni. Ngerasa? Ngerasa? Ngerasa gitu? Ngerasa banget. Lucu. Menurut lo itu Sufioni itu? Ya, menurut gue Sofioni itu sih. Mana ada itu kamu kayak gitu Fioni? Oh ya, menurut saya, menurut aku ini Vioni banget. Sangat Vioni banget. Ya makasih ya. Terus ini tuh kayak gini dalamnya. Tuh ini ada plastik kertasnya, dibuka dulu ya. Nih, cacang, lucu banget kan? Warnanya pink. Ini ada glitternya. Bukan sih, kayak manik-manik gitu sebenarnya. Terus di belakangnya ada ini dibuka. Taruh gini aja. Cacang, ada banyak tempat buat naruh-naruhnya. Hehe. Besok kamu bawa tas kecil nggak? Bawa warna pink biar sama kayak dompet Apa aku. aku bawa yang ini aja kali ya? Iya. Kak Fred habis beli tas Kuromi, tahu lucu banget. Kemarin dia nangis-nangis nggak punya tas. Mana ada? Sih, sumpah, mana ada idol yang suka fitnah. Fitnah lebih kejam dari membunuh, tau gak? Quotes kamu kayak nenek tua. Apa sih? Itu kan biasanya diomongin sama orang tua. Ya orang tua karena dia belajar. Makasih ya. Sudah gitu aja sih ceritanya. Siapa lagi ya? Sebenarnya aku tuh jajan banyak banget guys. Kan lihat gak sih yang aku post di story yang warnanya pink-pink gitu. Itu yang aku beli. Tapi rasanya kalau di unbox sekarang bakal berantakan ya. Jadi aku akan tetap unbox yang dompet ini aja. Wih, apa ini? Kumarok. Hadiah baru kah? Dari siapa ya ini? Kak Steven. Oh my god, ini apa? Aku harus, what am I supposed to do? Berjoget kah? Kayak ada Kumarok, terus ada kayak lampu disco dan ininya gitu loh. Makasih ya Kak Steven. Oh my god, baik banget sih. Makasih ya Kak Steven. Makasih ya Kak Steven. Nah. Dengan mode idol ya. Kak Steven, makasih banyak ya untuk hadiahnya. Nggak deh, kalau aku ngomong gitu kayak ntar dia nyesel kasih aku hadiah. Karena kayak apaan sih ini orang gak jelas. Makasih Kak Steven. Oh my god. Ntar kita bertemu lagi di teater ya. Hihihi. Ih kok keren banget sih. Makasih ya Kak Steven. Ini gak apa-apa Kak Steven. Makasih ya. Apakah ini tak boleh? Apakah ini boleh? Popo. Emangnya boleh sebaik itu Kak? Makasih ya. Love Kak Steven. Semoga Kak Steven selalu berbahagia. Amin. Maciu. Nurdana berisik Cepio kan. Pas itu dia diam. Kasihan banget. Diam pun tetap saya kena-kena juga nih. Maaf ya kalau aku menarik itu sampai diem aja tuh kalian terdistract gitu. Menarik
menarik itu bukannya ini ya? Joget. Iya, aku belum nanya lagi. Nggak jadi nih nanyanya. Tahu nggak sih? Mau diceritain nggak yang kemarin? Yang kita ini lucu ya? Sumpah itu aku tahu masih aku merencanakan itu aku bakal aku ceritain kalau aku ulang tahun. Oh emang ya? Jadi nggak usah ceritain. Nggak tahu, terserah. Emang kamu ulang tahun masih bulan tahun depan aku pukul ya? Gak apa, ntar kita kan gitu lagi. Ya nanti kalau besok kita beribut lagi aku pukul ya. Gak apa, nggak aku ceritain. Ya udah, emang kenapa Ya, yang salah kan kamu? Enak aja. Nih ya, tapi kamu jangan potong aku ya. Aku mau ceritain dulu dari POV aku, besok kamu ceritain dari nanti POV aku akan kamu. ceritain dari POV aku. Aku, ya kamu ya. Aku dulu baru kamu ya. Oke. Jadi guys, seperti yang kalian tahu kan kita sebenarnya suka kayak terlihat kayak Fiona Freya ribut mulu nih, apa segala macam, berantem gitu kan. Tapi sebenarnya tuh kita kayak berantem lucu aja gitu kan. Tapi tau gak sih apa yang terjadi kemarin? Kemarin kita berantem beneran dong. Bener-bener yang kayak berantem beneran. Ini kakak staffnya pun pada diem-diem aja. Iya bahkan sampai kayak Kak ini tuh sampai mengcomfort aku gitu loh, kayak ya udah mungkin butuh waktu sendiri dulu gitu kan. Ini tuh momen yang sangat rare karena kita nggak pernah berantem nggak sih sebelumnya. Ini pertama kali bener-bener yang kayak berantem diam-diaman gitu, pertama kali. Tunggu, maaf ya aku dapat gift dulu. Kamu terima kasih dulu. Kak, kasih apa Karian makasih ya. Kalau sepatu tuh masuknya apa ya, fashion goods kah? Iya, fashion. Karian, ya ampun, makasih Karian untuk kumaroknya. Wih, kumarok. Coba kasih aja gift terus biar dia diem. Beneran dong, Kak Freya. Ini siapa yang kasih lagi? Kak Steven kasih lagi. Oh my god, ini nggak apa-apa nggak sih? Ayo berlomba. Nggak gitu dong, nggak gitu. Aduh, Karian, makasih banyak ya Karian. Astaga, Karian makasih banyak. Aku sampai bingung. Karian makasih, Kak Steven makasih ya. Gimana kalau misalnya kita bikin lagu untuk Karian dan Kak Steven supaya spesial? Stop deh. Karian dan Kak Steven, terima kasih banyak untuk hadiahnya. Semoga Karian dan Kak Steven selalu mendapatkan banyak anugerah. Aku bingung harus berterima kasih seperti apa gitu loh kalau kayak gini. Kayak makasih ya Kak. Maaf ya. Iya, makasih banyak ya Kak. Terima kasih. Berhenti nyanyi. Untuk ini. Terima kasih untuk kasih dan Karian. Ada kalung. Ada kalung. Makasih ya Kak. Semoga Kakak sehat-sehat dan selalu diberikan banyak rezeki dan kebahagiaannya, Karian dan Kak Steven. Semoga Karian dan Kak Steven bisa bersahabat. Makasih sekali lagi. Oke, lanjut cerita ya. Jadi kemarin tuh kita beneran berantem beneran. Jadi kalau dari POV aku, seperti yang semua masa sudah tahu, kalau misalkan susah dibangunin ya. Kayak aku tuh, nih aku mau kasih tahu, aku tuh susah dibangunin bukan karena aku tuh udah bangun, terus aku malas, terus aku tidur lagi tuh bukan. Cuma karena aku nggak denger aku dibangunin, walaupun orang udah ngomong kamu kan udah buka mata pas aku bangunin. Jadi aku nggak nyadar, kalau misalnya aku nyadar aku pasti bakal langsung bangun. Tapi kemarin tuh katanya si Nurdana itu udah bangunin aku kayak 45 menit sebelum aku bangun. Terus kayak 30 menit sebelum aku bangun. Dan pada akhirnya aku bangun di saat dia bangunin aku 2 menit sebelum kita semua ngumpul di lobi. Dan aku belum packing barang-barang yang di kamar mandi. Menurut kalian bagaimana? Apakah saya tidak panik? Kamu udah nanya pendapat orang lain sebelumnya? Enggak. Tunggu dulu. Itu cuma kayak biar ada intonasi pembicaraan, itu bukan nanya. Oke. Habis itu ya udah dong, aku siap-siap karena aku panik kan. Untung aku udah mandi. Jadi kayak langsung siap-siap segala macam, masukin barang-barang yang di kamar mandi, bla 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 bla. Udah selesai. Dan aku bingungnya kenapa si Nurdana ini belum selesai di saat aku udah selesai. Harusnya kan logikanya dia kan aku bangun dia lagi make up. Logikanya dia harusnya udah selesai duluan daripada aku dong. Aku baru bangun loh. Dan dia masih make up. Aku nggak make up, emang nggak keburu kalau make up. Iya. Terus dia masih kayak dengan satu bikin alis di depan kaca. Terus aku yang kayak, ini manusia gila ya. Kayak jam segini dia masih bikin alis. Sedangkan aku yang kayak langsung Pokoknya kamu lagi gini-gini kan aku minus. Pokoknya kamu lagi gini-gini kan aku minus, nggak kelihatan kamu yang ngapain. Terus
ya udah dong, aku udah selesai nih, udah bawa koper sampai depan pintu, tapi si Nurdana ini belum selesai, masih bolak-balik toilet keluar, aku nggak tahu dia ngapain. So aku kayak udah lewat 5 menit atau berapa menit gitu dari waktu ngumpul di bawah. Jadi aku kayak aduh yaudah deh aku turun gitu kan, aku takut diomelin. Terus ya udah aku tinggalin dia di kamar. Terus aku tuh tinggalin dia juga karena aku bete gitu loh, kenapa nih orang bangunin aku 2 menit sebelum ngumpul di lobi. Itu kan kayak gak make sense gak sih? Kayak aku kan butuh waktu buat siap-siap gitu. Itu kok dari POV aku, sabar, ini dari ini dari POV aku. Terus aku harus ngomong pakai kacamata. Terus jadi aku kayak sebel gitu loh, kayak nih orang harusnya tahu dong siap-siap tuh nggak bakal 2 menit tuh selesai. Jadi aku rasa dia harusnya bisa bangunin aku atau enggak at least tarik aku gitu loh sampai aku bangun, mau aku dijungkalin kayak apapun aku kayak nggak peduli, mending aku bangun nggak 2 menit sebelum ngumpul di lobi. Jadi aku sebel, aku tinggalin dia. menurut aku nggak salah sih, karena pertama aku nggak denger dia bangunin, kecuali aku udah denger ya, dan itu aku nggak bangun tuh baru aku nggak tahu diri gitu kan. Tapi ini aku nggak denger dan dia bangun aku 2 menit dan dia udah ketinggal. Berarti yang bermasalah pendengarannya siapa? Tapi yang kamu enggak yang bermasalah common sense kamu. Yang harusnya kamu bangunin aku nggak 2 menit sebelumnya lah. Aku tuh gak bangunin kamu 2 menit sebelum. Nih gini ya, aku akan menceritakan secara detail. Jadi kita itu disuruh ngumpul tuh jam 8.15. 8.15 kan? Oh iya. 8.15 ya kalau nggak salah. 8.15 terus 8.30 tuh harusnya berangkat. Enggak, 8.30 berangkat, bener-bener 8.30. Iya, 8.15 tuh kita ngumpul, 8.30 kita berangkat kan. Soalnya orang-orang tuh ngumpulnya kadang di 8.30-nya kan. Iya. Jadi jam 6 pagi itu aku udah bangun. Terus Fioni bilang dia baru bangun tuh jam 6:30 kan. Kamu bilang jam 6:30. Oke, aku jam 6 pagi itu aku bangun. Terus aku baru mandi tuh kayak jam 7 kurang. Mandi dengan segala persiapannya. Terus jam 6:30, enggak, bahkan sebelum jam 6:30 tuh aku udah bangunin Fioni. Banguninnya gimana? Ya maksudnya kan kamu pernah gak bangunin aku narik orang? Maksudnya kamu berani gak bangunin Jessie kamu tarik? Gak berani kan? Enggak, tapi atas aku bakal giniin dia, Ci Jessie gitu loh. Ya mana aku, karena kamu sebelumnya pasti manggil aku doang kan? kamu bilang jangan motong pembicaraan orang lain. Oh iya, maaf ya. Nah terus itu siapa namanya? Siapa sih nama kamu? Apa sih? Fioni. Terus tuh jam 6:30 pagi itu tuh aku udah bangunin kan, Vio, udah jam 6:30, aku tadi kesiangan, aku ngomong gitu kan. Vio, aku kesiangan, Vio kamu harus bangun gitu kan. Soalnya takut gak sempet, kamu belum packing kan, aku bilang gitu. Terus dia tuh udah bangun, udah melek. Cuman kata dia tadi dia nggak denger apa-apa. Ya udah, oke. Terus aku kayak, ya udah aku kasih waktu dulu karena aku tahu kamu tuh begadang semalamnya. Ya udah, habis itu berarti tuh 6:30 tuh berapa jam sebelum ngumpul ya? 1 jam kan? 1 jam sebelum ngumpul kan? Terus 15 menit kemudian aku bangun lagi, Vio bangun, kamu udah, aku udah gini-giniin kamu. Serius, aku udah megang-megang kamu, aku udah puk gitu. Cuman emang gak aku tarik. Karena sebelumnya aku gak pernah bangunin kamu sampai harus narik badan kamu, tahu? Mohon interupsi. Besok kita langsung tarik aku. Bener-bener. Demi Allah, aku bener-bener bahkan aku udah buka selimut kamu, tahu gak sih? Terus tahu Kak, apa yang kamu lakukan? Apa? Ini selimut aku tarik kan. Terus kamu gitu. Demi apa sih? Demi Allah, kamu menutupi kepala kamu dengan selimut. Aduh, jangan victim blaming kayak gini dong. Enggak, aku gak akan victim blaming. Kamu harus tahu kenapa aku marah kemarin. Karena aku merasa aku disalahkan, aku bangunin cuma 2 menit. Aku udah bangunin pokoknya sejam sebelum ngumpul. Gak bangun juga. Aku bangunin 15 menit kemudian, dia gak bangun juga. Aku bangunin setelah 15 menit berarti berapa sih? Apa sih? Aku bangunin 45 menit sebelum ngumpul. Dia masih gak bangunin juga. Dan itu keep in mind kalau alarmnya dia selalu berjalan. Aku gak pasang alarm gue. Kamu bunyi alarm aku? Alarm aku bunyi. Alarm kamu juga bunyi. Demi apa sih? Alarm kamu bunyi terus kamu matiin. Malamnya aku ketiduran emang gak pasang alarm ingetnya. Entah alarm aku atau nggak alarm kamu. Alarm dan itu kamu deh kayaknya. Nah, alarm aku tuh bener-bener di sebelah kepala kamu. Iya. Kan kita kasurnya begini. Aku di sini. Demi apa sih? Alarmnya bener di sebelah Iya, kepala berarti kamu. alarm kamu, soalnya aku malamnya gak pasang alarm Ya, ketiduran. pokoknya aku nyetel alarm, dan alarm kita tuh kalian harus denger, mau gimana. Jangan. Emang kenapa? Oh, ya iyalah. Bunyi gini. Boom. Bunyi gitu. Dan itu dia nggak bangun. Terus tambahan lagi, keep in mind kalau misalnya aku nyetel alarm tuh selalu 15 menit sekali, jadi 6.15.
6.30, 6.45 gitu-gitu aku tuh setel. Jadi kayak beberapa menit sekali tuh bakal terus hidup kan. Sedangkan Dia cowok nggak 5 menit. bangun. Dia nyetel alarm 5 menit sekali dan tetap gak bangun juga. Aduh Dia capek lah. bener tuh ya, jangan berbicara apapun, ini masih masuk. Aku mau ngomong apa selain nyalain kamu? Mari setiap aku buka showroom, padahal aku buka showroom gak sama. Si kayak buka showroom. Habis itu, Maaf yang nge-lag guys. terus abis itu berarti udah jam berapa sih? Aku tuh nggak bisa memperkirakan jam gitu. 8.30, 8.15. Enggak, 8 jam 8 pas aku udah bangunin. Vio, kamu punya waktu cuma setengah jam lagi, tadi aku kesiangan, kamu belum packing kan. Terus dia cuma buka bantal bentar, abis itu dia tidur lagi. Oke, nih orang gak bangun lagi. Terus ya udah, karena kan aku kayak, aduh nih orang buang-buang waktu bangunin dia. Terus akhirnya aku bangunin dia tuh sambil make up. Ya ini masuk ke bagian make up. Pokoknya aku udah selesai packing, aku udah packing tinggal make up kan. Sambil bangunin ini orang, kok gak bangun-bangun. Udah 15 menit sebelum ngumpul, udah kayak, Vio, kamu kok gak bangun? Vio, ini udah jam berapa? Aku nyetel lagu tahu bahkan. Kayak maksudnya, iya aku nyetel lagu ambil makeup. Vio, gak bangun juga, dia buka dengan selimutnya yang sangat nyaman itu. Habis itu, terus aku udah, aduh ini orang gimana nih? Terus karena aku make up, abis itu kayak udah 5 menit sebelum ngumpul kan, ini orang kagak bangun-bangun. Aku udah panik banget, ini orang kagak bangun-bangun. Vio gak bangun juga. Sampai akhirnya dia baru bangun 2 menit sebelum jam ngumpul. Tapi aku emang make up sengaja aku lama-lamain karena aku nungguin dia. Jadi kayak maksudnya biar kita tuh turunnya bareng, karena semuanya aku udah selesai. Enggak, kamu belum selesai, pas aku udah selesai Enggak, bukan? tapi packing aku udah selesai. Iya udah, tapi kamu masih make Iya, up kan? karena emang make up aku pengen aku bawa aja, pengen aku ini, sedangkan koper aku udah siap, udah bersih gitu lah. Tinggal aku angkat. Terus tuh pas aku lagi make up, karena aku kan kalau misalnya diburu-buruin gitu malah panik kan. Terus aku nggak bisa aku bikin eyeliner, aku bukan bikin alis. Terus aku tuh nggak bisa bikin eyeliner kalau buru-buru kan. Jadi aku tuh bikin eyeliner tuh bener-bener tangannya begini, tau gak sih? karena dia kayak aku duluan ya. Terus aku kayak dalam kamar mandi tuh dia kayak, kamu mau ninggalin aku? Iya, aku dengerin ngomong gitu. Dalam keadaan aku udah megang koper aku dan semua barang-barang. Terus aku udah buka pintu guys, udah di setengah pintu keluar. Terus aku ngomong, Kak Freya, kamu masih lama nggak? Terus dia kayak, bentar lagi. Aku ngomong gini, aku mau ngecek lift dulu ya, aku bilang gitu kan. Terus dia ngomong, kamu mau tinggalin aku? Terus aku yang kayak, udahlah, bodo amat, udah aku turun aja. Enggak, aku tadi mau ngecek lift, cuma pas aku nyampe lift, itu lift lagi kebuka, kan menggoda banget tuh buat turun. Itu kan emang setannya dia tau yang jalan. Nyebelin banget. Terus ada kayak mas random gitu, kayak nungguin aku buat dia masuk gitu, karena kan dia pikir aku mau masuk. Terus ada matiku kayak aku udah panik dan lagi bete, jadi aku masuk aja, jadi aku turun. Terus sampai bawah aku tuh ngomong, Kak ini masih lama nggak nih ya, ini aku masih baik nih, aku ngomong ke kakak staff, Kak ini masih lama nggak, soalnya Kak Freya belum selesai, aku mau bantuin dia ke atas. Tapi aku baru inget aku nggak punya kartu akses buat naik ke atas. Terus tau gak sih kamu ngechat apa udah aku ngechat apa ke kakaknya, maaf aku kesusahan bawa 2 koper karena aku koper satunya 30 inch, satunya masih kayak 22 inch deh. Terus aku gendong dulu sendirian sambil membawa kotak makeup dan membawa perasaan tersinggung. Karena kalau dia bete karena dia ngerasa aku baru bangunin 2 menit sebelum ngumpul kan. Kalau aku bete karena aku kayak, nih orang udah gue tungguin gue bangunin. Terus dalam hati aku gini, nih gue kalau jahat gue nggak bakal bangunin nih orang gitu loh. Terus tapi dia tetap aku bangunin juga, dan itu memotong waktu make upku karena setiap bangunin dia tuh bener-bener harus kayak Fioni. Kamu bayangin nggak kalau misalnya aku bangunin kamu cuma Fioni, terus kamu bangun, itu tuh akan lebih cepat. Sedangkan aku harus nyamperin kamu Fioni. Fun fact lagi, kamu bisa gini, Fioni. Enggak ya, aku Google ya. Fun fact lagi, hari ini dia juga dibanguninnya bahkan sampai aku siram, tau gak? Kamu sadar gak aku semprot? Enggak. Tuh kan, Demi apa sih? demi Allah, Semprot pakai apa? aku habis cuci muka, cuci tangan, aku semprot. Karena aku gak mau kita ribut gara-gara hal seperti itu lagi, tau gak sih? Tadi pagi tuh kita mau ngapain ya? Tadi pagi tuh kita mau ngapain ya? Mau Iya, mau dari Nagoya pergi. Iya, dari Nagoya mau ke Tokyo kan. Terus harus bangun pagi lagi nih. Terus aku udah siap-siap jauh lebih pagi daripada yang kemarin, karena aku kayak, ini orang pasti nggak bakal bangun karena dia tidurnya lebih lama, sedangkan dia dalam keadaan capek. Waktu itu Iya, kita habis Universal Studio kan.
Terus itu udah dia capek jalan-jalan, terus emang nih orang susah dibangunin kan. Jadi kayak Makanya aku tahu diri jadi aku kayak mandi duluan. Jadi kayak capeknya kuadrat dia orang, terus gak bakal bangun. Kok bisa selesai cuci muka, cuci tangan. Tau gak? Terus bangun cuy, udah jam segini. Terus tau gak apa yang kamu lakukan? Kamu gini. Enggak, itu Sama kan, deket Tuhan. itu refleks manusiawi nggak sih? Kalau lagi tidur disiram kan begini, dilap. Enggak, bukan ngelap doang. Kamu literally nutupin muka apa kamu pakai selimut tau enggak? Terus ya udah, akhirnya aku make up, aku buru-buru make up bangunin lagi. Akhirnya kita baru make up tuh barengan kan. Aku tadinya cuci muka terus nyuci yang kotor-kotor. Sudah. Iya, terus beneran kemarin tuh bener kita berantemnya tuh nggak ngomong gitu loh, bukan kayak gitu, enggak, bener kita nggak ngobrol dan kayak nggak mau melihat sama lain aja. Terus yang lucu tuh gini, kemarin kita kan pergi makan ya, aku tuh dulu sama kafe ini sama, pokoknya aku kan datang ke bawah kan kayak gini kan, dengan keadaan belum makeup tuh udah kayak gini, muka aku tuh kayak gini. Terus kafe ini kakak-kakak Gen 3 tuh pernah nanya kayak kenapa, terus aku kayak ceritain kan, cuma aku juga ngomong kayak iya gini, jadi aku kayak lagi nggak ngomong sama kafe bla 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 gitu kan. Terus udah kakak-kakak Gen 3 tuh mengcomfort juga kayak ya udah nggak apa-apa, nanti juga ngobrol lagi bla 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 gitu kan. Akhirnya kita pergi Terus makan. kamu ada yang comfort, sedangkan aku bener-bener turun sendirian. Makanya kamu cari temen curhat. Aku kamu ya. Makanya terus kita kan pergi tempat makan kan. Nah tempat makan tuh tempatnya random, tempat duduknya. Terus tiba-tiba Ini jelek banget tuh. Aku kayak ini orang lagi. aku kan duduknya di sebelah kafe ini kan. Terus tiba-tiba pas aku lihat kan si kafe ini belum ada, tapi udah ada tasnya di depan aku. Jadi meja kita tuh seberangan gitu kan. Terus aku bilang ke kafe ini kafe di depan. Terus dia kafe ini bilang kayak iya gitu kan. Terus kafe itu kayak ketawa-ketawa gitu karena kayak kocak gitu, nggak kita berantem. Terus aku tuh kayak ayo udahlah duduk, udah nggak ada bangku lagi, aku duduk sini kan. Selama makan tuh kita nggak ngobrol depan-depanan kayak gini. Misalnya ini aku kafe di depan aku gitu, kita nggak ada ngobrol, nggak ada eye contact sama sekali juga. Bener-bener yang kayak ya udah makan, aku ngobrol sama kafe ini. Terus dia makan diem doang. Aku cuma kayak ini orang kasihan juga. Cuma kan kayak aku gengsi ya mau. Geng lucu tuh. Makanya kan kita kan naik kayak mobil gitu kan. Terus tuh hari sebelumnya enggak, tapi dari sebelumnya emang kita nggak pernah berdua sih. Kita nggak sebangku. Kita cuma depan-depanan doang duduknya, karena aku duduknya di kursinya sendiri kan. Terus aku duduk tuh di kursi pokoknya di kursi apa sih cuy, kan pokoknya ada kursi sendiri-sendiri tuh kayak depan belakangan kan. Biasanya tuh aku di depannya Vioni. Terus aku yang kemarin itu aku duduk di kursi yang berdua, cuman di pojok, jadi kayak jauh dari Vioni gitu lah. Terus tuh kosong kan sebelah aku, sampai coverage kan atasan kita bersama dia kayak Vioni nggak mau di sebelah Freya, ini kosong. Terus kita diem, Terus kita nggak ada yang jawab. Aku bahkan ngeliat jendela kayak Aku pura-pura kayak terus dia tidak mendengar. oh ya udah. Terus tau gak sih yang ngisi apa? Kakak staf Jepang kan. Jadi Kenjo-san yang ngisi di sebelahku. Aduh, ini mending gue berantem sama temen gue di sebelahnya daripada atasan aku yang di sebelahku. Aku kayak aduh, orang kalau tidur gak sadar ya. Aku tuh takut enggak. Masa sebelah aku bos weh, aku malu. Terus untungnya enggak. Untungnya aku selama tidur aku aman, walaupun aku agak kejedok jendela gitu, cuman kayak oke lah, fine. Aduh. Terus habis itu di nyampe di tempat makan itu kan, sebelum kita makan aku beli kaos kaki Kuromi kan. Terus aku pasti ngomong ke Vioni gitu, weh tadi aku bisa beli Kuromi. Iya. Terus ini enggak, aku ngomong ke Cicani. Enggak, Cici aku beli. Terus aku ngeliat kamu keluarin kaos kaki Kuromi gitu, tapi kamu kan ceritanya ke orang lain kan, sama aku, ini orang beli kaos kaki Kuromi ya ternyata. Apaan sih, jelek. Terus bener-bener yang kayak aku tuh jadi di tempat makan itu ada kayak buat beli souvenir gitu ya kan. Terus aku tuh lagi nyari hadiah buat dia nih, mau minta maaf ceritanya karena kita kan masih sekamar nih, kebetulan nggak mungkin nih kita sekamar cuma begini gitu kan. Jadi aku kayak mau nyari hadiah, mau kasih ke dia. Terus tiba-tiba di saat aku lagi milih, dia nyamperin aku, kamu belum minta maaf ya sama aku. Dia Enggak, aku ngomong mau ini enggak gitu kan. enggak, kamu ngomong itu Enggak, dulu. aku bilang mau ini enggak. Terus kamu kayak hehehe. Terus aku baru bilang ke kamu kayak kamu belum minta maaf sama aku. Kayak gitu. Terus habis itu kayak langsung kita lagi pelukan di dalam motor. Yang kayak maksudnya aku pikir member gak ada yang tahu karena mau masalah. Iya. Terus ternyata kamu cerita ke semua orang. Terus kayak kita lagi pelukan, member tuh ngeliatin kayak itu tahu gak sih? Jelek banget. Emang iya ya. Iya. Terus bahkan sampai yang gimana sih yang kita Tunggu, ini yang ngomong ada tower, ini bohong atau bener? kata. Karena di aku nggak ada. Bohong atau benar? Jadi kita lanjut dulu sambil menunggu. Terus habis itu yang pas di mana ya? Enggak. Jadi kita kan kayak ya aku kan minta maaf akhirnya sama kamu kan, ya maaf ya. Kalau kalian lihat gantungan kunci monster
Bener tower katanya itu nggak bener ya. Dari Kak Kim Kim. Kak Kim Kim makasih ya. Tadi aku nggak muncul, maaf banget aku baru notice. Thank you Kak Kim Kim. K-I-M-K-I-M. Yeay. Makasih Kak Kim Kim. Thank you. Oke, lanjut. Siapa ya? Terus habis itu udah aku emang nyamperin duluan, bukan nyamperin duluan sih sebenarnya. Iya, kayak aku kamu lagi duluan. kan tuh lagi ada yang gantungan kunci monster itu kan. Terus yang Nah, terus couple dia gitu. tuh berdiri di sebelah aku. Terus kayak ini gue bakal balik lagi nggak ya kesini, aku mikir gitu kan. Terus habis itu aku colek. Terus aku gini kan, mau ini nggak? Aku gitu. Terus dia cuma ngeliatin Rati kayak gitu. Aku sih kayak gitu tau. Oh iya ya. Sumpah. Habis itu terus baru aku bilang, kamu belum minta maaf sama aku. Terus dia peluk aku. Terus kayak member kayak seolah-olah unbothered gitu. Aku pikir emang mereka emang nggak tahu kan. Terus kayak udah, habis itu kita beli gantungan kunci itu bersama. Terus udah aku beli es krim. Habis itu Ya udah. Habis itu balik pas di USD ya, yang kita bareng lagi, terus kafe ini kayak Cie udah baikan gitu. Terus kakak Gen 3 tuh nggak ngomong apa? Cie yang pelukan gitu. Oleh-oleh. Tapi bahkan bukan kamu kan kamu kan aku pelukan. Terus kayak maaf ya gitu kan. Kamu bilang cium dulu. Terus aku literally langsung cium bibir kamu saat itu juga berarti sama semua orang. Itu lucu banget. Terus aku pikir kayak nggak ada yang ngeliat gitu kan. Iya sih. Abis itu ternyata kakak Gen 3 nya pada bilang kayak, Cie kemarin pelukan ya di toko oleh-oleh. Demi apa kamu cerita ke semua orang? Enggak, aku Aneh cuma banget. kakak Jelek. Gen 3 doang. Kalau misalnya yang lain tau berarti yang lain kedengeran suara aku. Kayak nggak sengaja denger gitu. Tapi Bahkan kamu cuma cerita ke kakak Gen 3 kan? tapi Kafrit aja tahu. Kafrit. berarti dia ada di sekitar situ pas aku lagi ngomong. Terus kayak, iya aku tahu gitu pas kemarin kamu ngomong. Emang iya? Kemarin kan kita pas di USG kan kamu ada ngomong kan. Kemarin kita berantem tau Kak. Terus kata Kafris, iya aku denger gitu. Demi apa? Apakah ini kita membesar-besarkan masalah? Emang iya tau. Lebay semua. Tapi kocak banget. Tapi beneran abis kita beli gantungan tuh kita fine aja, nggak kenapa-napa Iya. gitu loh. Karena aku tahu gak sih, aku mikir apa, dia aku kayak anak kecil. Kayak merasa bodoh aja gitu loh kalau ngambek gara-gara hal kayak Aku gitu. tuh udah lama banget gak berantem sama orang gitu. Jadi rasanya Iya. kayak aneh, aku berasa kayak childish banget. Tapi kayak at the same time aku bete gitu loh. Sama, aku merasa aku gak salah, tapi kayak duh ini bodoh banget, ini konyol banget nih kalau misalnya gue kayak gini, kayak apaan tahu Terus gitu loh. baikannya beli gantungan kayak bocah banget. Terus gantungannya tuh ada magnetnya, jadi pas disambungin tuh kayak nempel. Terus sampai sekarang aku masih diajakin sama kafe ini, tau kalian tuh kayak anak kecil deh. Asli, aku setiap pagi barengan sama Kafre, pasti Kafre menatap aku dengan kayak gitu. So kayak nggak bisa. Belum absen lagi, gimana dong? Oh, aman. Oke. Ya begitulah guys cerita berantem aku sama Kak Freya ya tadi. Kocak deh. Ya tapi nggak apa, moral of the story, semakin kita pernah bertengkar dengan sahabat gitu, akan semakin erat pertemanan kita dan kita akan mendapat gantungan kunci baru ya guys. Seperti itulah. Sebenarnya aku akan siap-siap ya. Kayaknya ini wifi hotel mulai tidak bersahabat ya. Aku takut tiba-tiba di tengah-tengah kita nge-lag dan tidak bisa. Aduh, bentar deh. Ada yang kasih kastil. Makasih Kak. Woi, Miki Zaka. Woi deh Kak Miki Mon. Makasih ya Kak. Terima kasih udah memberikan kastil merah pemberani red seperti avatarnya yang berwarna merah Kak Miki Zaka sang. Terima kasih ya. Terima kasih banyak loh. Terima kasih banyak sudah memberikan dan menyebarkan kebaikan pada hari ini kepada aku. Thank you. Kamu nggak mau thank you dulu Kak Freya di sini? Taruh. Kok ini nggak bisa dipakai sih? Sumpah, aku nengok ke belakang udah berantakan. Berantakan banget barang kamu, stok banget memberantaki. Habis ini aku akan mandi dan istirahat. Kok nggak bisa dikunci sih? Apa sih? Coba Gimana cara kuncinya? nih. Kunci harus dilepas dulu. Oh, ditekan doang cara kuncinya. Ya emang iya, bukan semua gembok kayak gitu cara nguncinya ya. Tolong banget ya Freana Nurdana. Aku gak tahu cara ngegembok tahu. Masa cara ngegembok tidak tahu? Sorry deh.
Ya udah Kalau guys. sengembok itu. What do you mean? Makasih ya guys untuk partisipasinya pada hari ini. Terima kasih udah nemenin aku cerita tentang bagaimana aku bertemu dengan Oshiku hari ini. Dan sudah bercerita tentang bertemu dengan berantem dengan Nurdana. Oke, kalau gitu kita akan absen sebelum nge-lag lagi. Aku takut nge-lag jujur. Oke. Thank you semuanya. Arigato. Terima kasih Kak Mas Kris, terima kasih Kak Matthew, terima kasih Kak Your Hero, terima kasih Kak Oln, terima kasih Kak Fadil, terima kasih Kak Rastra, terima kasih Kak Ricky, terima kasih Kak Brenaru, terima kasih Kak Acil, terima kasih Kak Alsagia, terima kasih Kak Vika Nanda Satria, terima kasih Kak Sad Girl, terima kasih Kak Miki Zaka, terima kasih Kak Natasha Delin, Nastasia Delin. Terima kasih Kak Kim. Kak Kim, makasih banyak ya. Oshinogi Zaka, kamu siapa? Kemarin aku menemukan Oshi, yaitu yang sama kayak Kak Freya, Kak Ayame. Ya kan benar Kak Ayame kan? Susu ya ayamnya. Iya itu. Terima kasih Kak Rafael. Wih, ayo suminasai. Terima kasih Kak Peter, doakan bisa VC bulan ini, amin. Sama aku ya. Terima kasih Kak I love GT48, love you. Terima kasih Kak Rian, thank you. Terima kasih Kak Stephen, thank you so much. Terbaik. Terima kasih ya. Oyasuminasai. Bye bye. Nge-lag-nya pas banget, aku lagi absen. Astaga, ini baru Bentar, dibeli bentar, sudah bentar. bolong weh. Kamu nggak cek dulu sih? Enggak, udah bener. Guys, maaf banget tadi tiba-tiba nge-lag di tengah-tengah. Makasih ya. Makasih semuanya yang sudah nonton. Terima kasih yang sudah bantu komen-komen dan seru-seruan bareng malam ini. Nanti besok aku update lagi ya apa yang aku lakukan. Bye bye. Oyasumi. Love.